Yo, kembali lagi bersama Redzi di Vlog edisi 2. Kali ini pembahasannya nggak jauh lagi dari edisi pertama tentang Liverpool kembali, tapi di sini tentang Jurgen Klopp, manajernya. Ada apa dengan Klopp? 1 bulan terakhir, sepanjang Januari hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 9 laga di semua kompetisi. Liverpool out dari Piala FA, Liverpool out dari Piala Liga Inggris, dan turun ke peringkat 4 sementara klasemen setelah pada akhir tahun lalu masih menjadi pesaing utama Chelsea sebagai pengejar gelar juara Premier League. Ada apa dengan tim ini? Lalu hasil-hasil buruk ini membuat Jurgen Klopp mulai disorot. Mulai ada hashtag Klopp out di media sosial, pelbagai media sosial. Lalu ada kritik untuk dia dari sosok yang benar-benar dipuja, hingga akhirnya orang-orang melihat juga nih ada kesalahan yang manajer ini. Di sini gue bahas yang pertama mungkin adalah 5 alasan mengapa hashtag Klopp out itu masuk akal. Pertama adalah Klopp terlalu banyak bicara. Klopp pintar berkata-kata, pintar berargumentasi. Benar atau tidak, percaya atau tidak, kalian setiap mendengar komentar after match Klopp ketika Liverpool kalah, selalu saja ada harapan. Dia selalu menciptakan harapan untuk fans. Bagus memang, tidak membuat fans jatuh, tapi di sini harapan palsu itu lama-kelamaan tidak baik, seperti itu kan. Kemudian dia terlalu banyak berkomedi, terlalu banyak, ya memang dia adalah manajer yang disukai banyak fans, bahkan fans MU pasti saya yakin ada yang suka dengan klub gitu. Tapi pada akhirnya hasil seperti ini membuat dia omongannya menjadi alasan-alasan yang berkepanjangan dan tidak begitu bagus gitu. Yang kedua adalah klub sebenarnya bukan manajer papan atas gitu. Bukan manajer kelas dunia yang pasti memberikan trofi untuk tim yang dia besut. Klub adalah manajer yang mengembangkan tim pelan-pelan, membeli pemain muda, mengembangkannya, dan mungkin berkembangnya beberapa tahun kemudian. Dia bukan Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, ataupun pelatih-pelatih lain yang sekali datang ke timnya langsung kasih trofi, treble sekalipun atau apapun. Bukan seperti itu. Jadi memang Liverpool tahu akan hal itu, dan mereka memang menginginkan Klopp untuk mengembangkan tim dalam beberapa tahun ke depan ya. Tapi tim ini sudah tidak juara sejak 90 gitu. Sudah terlalu lama, 27 tahun, hampir 27 tahun tidak meraih gelar Premier League. Jadi rasanya terlalu sombong atau angkuh gitu kalau kita para fans Liverpool ingin terus bersabar menunggu hasil yang baik, hingga benar-benar hasil yang baik itu adalah trofi. Jadi di sini posisi klub agak membahayakan juga kalau melihat kondisi sebulan 2 bulan ke depan performa Liverpool masih buruk gitu. Alasan ketiga adalah taktik. Percaya atau tidak, Klopp kurang berani dalam mengetak-ngatik taktik. Ketika dia mendapatkan formasi 4-3-3, itu adalah formasi di mana Liverpool lagi panas-panasnya gitu di satu paruh pertama musim. Tapi hal itu tidak berjalan baik ketika para pemain inti mengalami masalah dan tidak bisa bermain. Sadio Mane, Joel Matip, Philippe Coutinho harus absen. Klopp tidak bisa membuat pemain-pemain cadangannya di formasi yang sama. Dia beberapa kali mencoba 4-4-2 dengan 2 striker, mencoba bermain 3 back bahkan, tapi hasilnya tidak semaksimal 3-4-3. Bahkan bermain dengan striker pun tidak bagus gitu, karena pada akhirnya selalu Roberto Firmino sebagai false nine adalah taktik terbaik Klopp hingga saat ini. Hal keempat yang harus disoroti lagi oleh Jurgen Klopp adalah keberanian dia gitu. Ketika ada bursa transfer, Liverpool punya uang, tapi dia selalu mengatakan bahwa saya ingin membeli pemain yang tepat. Ya benar, memang membeli pemain yang tepat, tapi dia kurang berani untuk membeli bintang itu. Dia selalu bertopang pada pemain muda. Memang pada kedepannya pemain muda akan baik gitu kalau dikembangkan dengan baik, tapi jika akhirnya dikembangkan lalu dibeli klub lain dengan harga yang mahal dan itu membuat klub senang, klub untung, buat apa gitu pada akhirnya. Kita tahu sendiri Luis Suarez seperti itu, Raheem Sterling seperti itu. Kita tunggu mungkin Philippe Coutinho musim depan atau 2 musim lagi, kita tidak tahu. Jadi membeli pemain besar rasanya bukan hal yang buruk untuk jika memang hasrat dia adalah membawa tim ini meraih gelar juara seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Klopp masih beradaptasi. Ya,
Klopp bukan tipe manajer yang langsung in. Dia sudah masuk ke hampir 2 tahun di Liverpool, masih acap berkomentar soal wasit, acap berkomentar soal jadwal yang padat. Ketika dia memilih Liverpool sebagai tim, dia seharusnya sudah tahu bahwa wasit di Premier League memang seperti itu, memang agak-agak sedeng gitu otaknya. Jadi itu harusnya tidak menjadi alasan, karena klub beberapa laga ke belakang selalu ada masalah dengan wasit, entah berkomentar dengan fourth official, entah berkomentar dengan kepemimpinan wasit yang merugikan Liverpool seperti itu. Bahkan untuk jadwal sendiri, setelah Boxing Day Liverpool mengalami masalah gitu, ketika semua sudah melewati jadwal padat, ada yang cedera, ada yang tidak main, skuad utama belepotan, hingga akhirnya Klopp tidak punya opsi lain untuk bisa tampil maksimal. Dan terakhir, menurut saya yang membuat Klopp out adalah masuk akal. Liverpool sudah terlalu lama untuk Liverpool terlalu mendewakan manajer ini. Misalnya saya mengkritik sedikit Klopp, atau ada fans yang mengkritik sedikit Klopp, kita akan diserang gitu, karena seakan Klopp adalah dewa gitu. Dia bisa melakukan segalanya, bisa membuat Liverpool sukses. Dia punya attitude yang baik, attitude yang lucu, attitude yang tegas gitu. Tapi saya sendiri termakan ini awalnya. Ketika Klopp bergabung, saya mengatakan bahwa udahlah, Liverpool juara bukan jadi prioritas. Kita udah punya Klopp kok, manajer yang luar biasa gitu, manajer yang bisa, istilahnya salah satu manajer terbaik dalam tanda kutip, baik ya, bukan terspesial gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kondisi seperti ini, kita ngerasain juga, wah ternyata nggak sempurna banget kok Klopp ini gitu. Sehingga pada akhirnya fans terlalu mendewakan sosok ini. Jadi menurut saya hashtag Klopp up wajar ada di media sosial, karena di sini kita mendukung tim, kita bukan mendukung pelatih gitu kan, kita mendukung tim. Dan ketika ada masalah dengan tim, 1 kemenangan dari 9 laga untuk tim yang konsisten berada di peringkat 2 klasemen Premier League sebagai liga paling ketat di dunia, itu nggak masuk akal gitu, aneh. Jadi pasti ada masalah di dalamnya, dan hashtag Klopp out ini sangat bagus menurut saya, karena pada akhirnya ini bisa seandainya Klopp sendiri melihat, dia pasti sadar bahwa posisi dia tidak seaman itu gitu. Karena lama-kelamaan kalau jelek terus performanya, ya fans akan menyerang juga. Pada akhirnya fans ingin Liverpool yang menjadi juara, bukan Klopp yang menjadi juara. Ya seperti itu saja vlog edisi 2. Tapi tunggu, ada vlog selanjutnya yang mungkin kebalikannya dari ini. Salam Kopats.